Kalau menurut gue salah satu liga terbaik di dunia. Wow. Nah mungkin banyak yang akan ketawa atau mungkin juga berdebat. Tapi gue berani berdebat. Karena kalau menurut gue paling sulit tuh mainnya tuh di Liga Indonesia. Nah bagi Persija menurut gue gak ada salahnya juga sih kalau mereka mendapatkan support dari kepala daerah. Gak ada masalah juga. Karena itu adalah salah satu cara bagi mereka untuk bisa secara finansial itu aman. Dan yang sponsor itu kan juga adalah perusahaan. Soal pujian dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang memuji Liga Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Dalam maksudnya ini, Liga Indonesia naik sebagai kompetisi yang lonjakannya paling tinggi di musim ini. Yang awalnya menduduki peringkat 25 Asia, sekarang naik ke peringkat 18 Asia. Itu terjadi karena performa impresif dari Persib Bandung dan juga Dewa United di kompetisi antar klub Asia musim ini. Nah, kalau melihat situasi ini, Bung Binder bagaimana? Melihat dari pujian dari AFC yang baru saja dilontarkan beberapa hari ini. Sebetulnya kan gue beberapa kali sudah mengatakan ya di platform gue dan juga di beberapa platform lainnya bahwa jangan meremehkan Liga Indonesia. Liga Indonesia ini, kalau tadi kan lu ngomong dari AFC mengatakan salah satu liga terbaik di Asia. Kalau menurut gue salah satu liga terbaik di dunia. Wow. Nah mungkin banyak yang akan ketawa atau mungkin juga berdebat. Tapi gue berani berdebat. Karena kalau menurut gue paling sulit tuh mainnya tuh di Liga Indonesia. Dan banyak pemain asing sudah mengatakan itu. Karena terlalu fisikal dan juga memang harus banyak berlari. Memang kadang-kadang orang menanyakan kenapa sih harus banyak berlari? Ya memang karena fisikal. Jadi kalau dia gak berlari untuk keluar dari tekanan gak akan bisa. Jadi pressing-pressingnya tuh dari gue nonton mulai dari 94 ya, gak sebelum-sebelumnya. Itu gue nonton. Memang seperti itu Liga Indonesia kita. Ya walaupun kita tahulah kalau dari segi wasit memang sampai hari ini masih ada beberapa yang kontroversial. Tapi itu kan sekarang kan sudah diminimalisir dengan adanya VAR. Dan juga salah satu bukti lainnya adalah dengan beberapa pemain-pemain kita yang sebelumnya bermain di Eropa dan sekarang bermain di Liga Indonesia kan terbukti nggak semuanya bisa langsung memberikan performa terbaik mereka. Bahkan beberapa diantaranya pun sampai hari ini masih belum bisa mendapatkan posisi starter. Ya kan susah banget gitu bagi mereka. Jadi ya gue masih menilai bahwa Liga Indonesia ini salah satu yang terbaik di dunia. Dan kalau kita mau menilai Liga Indonesia, nontonlah dari awal sampai selesai. Jadi jangan cuma nonton 1-2 match kemudian berkomentar yang negatif gitu. Gue pikir itu gak fair, meskipun ada segala bentuk kontroversinya, itu adalah bagian dari liga kita yang juga kadang-kadang kan membuat views kita naik juga. Kalau ada yang kontroversial kita bahas. Nah, views itu naik juga, tapi ya di liga-liga lain juga ada aja kontroversi dari keputusan wasit. Seperti Liga Inggris, beberapa kali nih wasit ada aja keputusan Serie A juga. Nah, Serie A juga yang kontroversial kan, yang kita perbincangkan. Bahkan Serie A itu yang Inter lawan Juve. Juventus wasitnya Nah, lebih banyak orang berdiskusi di sosmed dan juga di channel YouTube itu tentang keputusan wasit yang terlalu gampang memberikan kartu kuning kedua buat pihak Kalulu. Nah, itu buat Kalulu. Jadi memang hal-hal seperti itu ya meskipun itu bukan disengaja, tapi hal seperti itu juga terjadi kok di luar negeri. Cuman kita harus melihat betapa sulitnya tim-tim itu untuk menjadi juara. Walaupun Bali sudah back to back, Persib sudah back to back dan kemungkinan Persib bisa hat-trick. Jika mereka hat-trick ini kan sebuah sejarah juga bagi mereka dengan tim yang baru. Jadi ya inilah hebatnya Liga Indonesia, bahwa pertandingan-pertandingan pun akan sulit kita prediksi. Seperti Liga Inggris, yang di atas lawan yang di bawah masih bisa kalah nih, yang di atas. Nah seperti itu, Labib juga paham lah, kan udah siaran juga dia. Gimana Mas Labib? Iya, kalau melihat bagaimana perkembangan yang cukup signifikan, pertama harus memberikan applause juga buat Persib yang menyumbangkan koefisien angka cukup tinggi ya. Sepanjang playoff, Persib mengikuti ACL 2 dari playoff lawan Manila Dodgers, lalu main 6 kali di fase grup, lalu kemarin lawan Ratchaburi sempat menang, ada 5 kemenangan disumbangkan oleh Persib, belum lagi Dewa United yang nanti di bulan Maret akan menghadapi Manila Dodgers di babak 8 besar ACGL. Menurut kalau gue sih ngeliatnya ini satu perkembangan yang sangat luar biasa. Mulai dari Persib dulu, gue ngeliat Persib ada perkembangan di musim 2024-2025, mereka terbenam di papan bawah di fase grup, juru kunci di tahun berikutnya mereka menjadi juara grup, walaupun harus kepleset lah gue bilang di Ratchaburi kemarin. Dan kemudian juga di ACGL Madura United kemarin sampai semifinal di tahun lalu. Tahun ini Dewa United bisa bahkan dianggap
melampaui prestasi dari Madura United. Gua anggap saat ini Indonesia di peringkat 18, bahkan ini kan masih mid season ya. Bahkan masih ada perbaikan nanti naik, ya? saat di babak knockout ini mungkin Dewa United yang punya peluang besar untuk menambah koefisien poin. Mungkin bahkan gue yakin masih ada keyakinan Indonesia bisa naik setidaknya ke peringkat 16 melewati Bahrain dan juga Oman. Memang untuk 15 besar jarak Indonesia cukup jauh, Vietnam dan juga Singapura, tapi sulit, tapi bukan tanpa peluang. Masih ada peluang. Gua rasa pujian dari AFC seharusnya bisa menjadi motivasi buat tim-tim yang pada musim 2026, 2027 dan seterusnya akan tampil ya. Mewakili Indonesia, bisa tampil perform, at least bisa tampil sejauh-jauhnya untuk memberikan poin. Nah, itu kan di musim nanti peringkat yang saat ini, maksudnya yang koefisien sekarang Indonesia peringkat 18, jika terus bertahan sampai akhir musim 2027, nanti di musim 2007-2028 tuh Indonesia akan memiliki 1,5 wakil di ACL 2 ya. Jadi satu wakil lolos ke fase grup, satu wakil akan tampil di playoff. Nah, sementara untuk musim depan, komposisinya masih sama persis nih seperti musim ini. Jadi setengah wakil atau 0+1 ya? Nah, benar, 0+1 ya. Jadi setengah wakil playoff ACL 2, satu lagi lolos ke ACGL. Nah, kalau melihat komposisi klub-klub yang ada di Super League saat ini nih, Bung Minder, kira-kira untuk musim depan klub mana sih yang layak main atau mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia? Itu kan tergantung dengan materi pemain mereka kan. Nah, salah satu menurut gue kekurangan dari Liga Indonesia itu adalah sering ada perubahan di skuad. Ya kan, artinya perubahan karena memang kadang-kadang pemain itu tidak dikontrak jangka panjang, ya kan? Itu yang juga membuat gue sulit untuk memilih tim favorit. Loh iya, maka itu kan banyak yang menanyakan, siapa tim favoritnya? Ya enggak, sulit. Karena musim ini mereka pakai dengan pemain ABCD, musim depan tiba-tiba sudah berubah. Nah, tapi dalam 3 musim terakhir tidak banyak perubahan signifikan seperti itu. Persib Bandung melakukan perubahan karena memang dalam beberapa tahun terakhir ya materi pemainnya tidak banyak berubah. Sehingga mereka memasukkan pemain-pemain yang baru, pemain-pemain yang lama yang sebagian kontraknya sudah selesai, yang mereka tidak perpanjang. Persija Jakarta juga ketika ada beberapa pemain yang mereka lepas, mereka mendatangkan banyak pemain baru. Cuman kan ada klub-klub lain yang tidak melakukan perubahan yang signifikan, Borneo FC, ya kan Dewa United, ya kan Persebaya Surabaya, gak banyak perubahan yang besar-besaran. Nah, gue berharap ini tetap dipertahankan. Jadi ya mungkin juga nanti gue punya tim favorit, walaupun gue nggak mau ngomong sekarang nih. Nah, kalau dulu gue lihat tim yang tidak banyak bongkar pasang pemain itu Persipura. Betul. Maka itu gue sempat suka dengan Persipura. Jujur, gue suka banget, apalagi mereka banyak mengorbitkan talenta lokal, putra daerah mereka. Banyak banget. Jadi banyak natural talent yang mereka orbitkan yang akhirnya bisa juga tembus ke timnas. Nah, selain itu juga, kalau lu menanyakan tim mana yang bisa nanti mewakili Indonesia, yang nanti ya, depan lagi ya. Betul. Ya, tim yang sebetulnya sehat finansialnya. Kalau menurut gua pertama, kenapa? Perlu pemain-pemain yang berkualitas. Untuk bisa bersaing di liga agar ya minimal menjadi runner up supaya mereka bisa bermain di kompetisi antar klub Asia. Nah, gue termasuk salah satu orang yang sebelumnya tidak paham bahwa sebetulnya kualitas liga kita itu ditentukan oleh AFC. Dalam AFC ranking itu berdasarkan performa klub kita di kompetisi antar klub Asia. Maka itu ada beberapa orang yang masih mengatakan, lihat saja kualitas kompetisi kita dari segi ranking di bawah Kamboja. Padahal dia gak paham. Itu bukan kualitas permainan. Kalau kualitas permainan, gue dari awal sudah tahu bagus. Di atas. Liga kita sebenarnya tadi gue katakan di awal bagus kok. Liga kita dibandingkan Kamboja, Singapura, Vietnam. Kalau Thailand kita ya plus minus lah. Ya kan Malaysia kita jauh di atas dari segi kualitas loh ya. Karena gue kan udah lama nonton, gue sempet bahkan mengomentari kan. Jadi gue tahu lah kalau kualitas kita tuh bagus. Tapi ketika orang mengatakan bahwa kualitas kompetisi kita gak bagus karena di ranking AFC Kamboja di atas kita, ya artinya dia gak paham. Karena beberapa pemain yang datang dari Liga Kamboja ke Liga kita musim ini gak semuanya perform. Ramon Tangki, seperti apa? Nah, itu yang di Bayangkara kan sebelumnya gak perform juga. Artinya memang Liga kita ini sebetulnya dari kualitas tuh memang sudah bagus. Cuman dari ranking AFC itu seperti tadi Labib juga jelaskan berdasarkan performa klub. Artinya nanti klub yang harus punya finansial yang kuat, materi pemain bagus, perform di kompetisi sendiri, dan minimal lolos dari fase grup. Betul. Kalau bisa lebih jauh lagi sampai perempat final. Nah, ini apa faktor-faktor yang perlu dipertahankan.
Dan mudah-mudahan nanti gue punya tim favorit kan. Jadi nanti waktu gue datang ke sini, gue udah pakai jersey-nya. Nah, walaupun gue sekarang pun udah dibilang nggak netral. Ya, tapi itu resiko lah, ya kan. Padahal yang bahas Persib kan banyak. Dia aja bahas Persib, iya kan. Benar. Betul. Nah, itu. Nah, Bung Minder, ini kan, Mas Labib. Labib dong, lu jangan salah ngomong lagi ini. Tadi udah salah ngomong. Ini kan, kalau melihat melihat komposisi klasemen sementara Super League saat ini kan 1-2 ada Persib dan Persija. Nah, kalau misalnya nantinya mereka jadi wakil Indonesia nih di Asia musim depan, gimana Mas Labib? Iya, kalau kita lihat dari peringkat 1, peringkat 2, Persib lagi di peringkat 1, Persija juga di peringkat 2, poinnya tapi sama. Yang juara siapa? Kita bicara yang juara dulu dong nih kira-kira siapa kan poinnya sama. Kita bicara dulu nih yang kejuaraan klub. Rame nih hotek mulu, pantuan viewersnya rame ya. Kalau kita bicara ya, kedua tim menurut saya dengan performa yang mereka suguhkan ya di kompetisi lokal mereka sudah sangat terbukti banget, baik main home, main away sangat solid, walaupun ya kalah menang itu part of the game ya, tapi kalau ngelihat konsistensi luar biasa dari tim Persib dan juga tim Persija Jakarta, tapi saya sepakat bahwa ketika tim Indonesia bermain di kompetisi klub Asia gitu, yang paling utama adalah mereka bisa berprestasi sejauh-jauhnya karena ya kemenangan akan dihargai dengan koefisien poin gitu kan, dan kemudian finansial juga harus sangat solid. Karena kenapa? Kalau kita nggak solid, kita berapa kali waktu zaman masih AFC Cup, ingat dulu PSMS Medan, Persibo Bojonegoro pernah mengikuti karena nggak punya kekuatan finansial yang bagus, akhirnya cuma jadi bahan bacakan, jadi bahan bantaian doang di kompetisi antar klub Asia. Jadi jangan sampai terulang lagi hal-hal demikian. Jadi menurut gua memang 4 besar yang saat ini berada di kompetisi Super League, keempat-empatnya menurut gua layak untuk mewakili Indonesia di kejuaraan antar klub Asia. Dan ini yang satu hal yang pengen gua garis bawahi, bahwa klub Indonesia ini nggak diset untuk bermain lebih dari satu kompetisi. Karena kenapa? Karena cup competition atau turnamen pendamping dari Super League tuh udah lama nggak ada. Terakhir Piala Indonesia. Tapi kan Piala Indonesia 2019 sebelumnya tuh udah lama lagi nggak ada. Dan ketika mereka memiliki cup competition, pasti mindset mereka. Contoh ya, Bangkok United musim ini main di 5 kompetisi berbeda. Thai League, Piala FA Thailand, Piala Thailand, ASEAN Club Championship, dan ACL 2. Maksud gua ngelihat komposisi dari tim-tim kayak dari Thailand, dari Malaysia, pasti mereka punya skuad yang sangat mumpuni. Kalau Indonesia kan yang penting 15 pemain aja yang mumpuni, sisanya pakai pemain muda. Jadinya ketika bermain di kompetisi antar klub Asia nggak siap. Ketika ada 1-2 pemain yang absen karena cedera dan sebagainya, mereka udah linglung tuh. Pasti ada klub-klub Indonesia yang seperti, maka dari itu ketika Indonesia ada klub Indonesia yang mewakili di kompetisi antar klub Asia, harapannya adalah tim itu sehat secara finansial dan tim itu punya skuad yang mumpuni 100%. Jadi nggak ada tim 1, tim 2. Jadi semuanya siap untuk bertarung untuk membawa Indonesia. Kalau kita lihat bicara finansial, yang kita lihat Persib dan Persija memang sangat solid. Maksudnya itu sangat kuat skuadnya ya. Terbukti Persija di paruh musimnya datengin banyak pemain top kan. Itu nunjukin kalau Persija nggak lagi ngalamin masalah finansial seperti beberapa musim lalu. Kenapa? Musim lalu ada masalah. Kan ada Rio Matsumura belak-belakan kan bilang dia gajinya sempat tertunda. Iya, maka itu sebenarnya harus kita pertanyakan kenapa musim lalu ada masalah finansial. Nah, ya kan harusnya kan itu nggak terjadi bagi Persija yang klub besar. Ya, sekarang kan udah dapat bantuan juga. Dari mana tuh? Iya, lu harus clear dong dari mana dapat bantuan juga dari sponsor. Dari Pemda yang mencarikan sponsor, akhirnya mendapatkan bala bantuan lah. Akhirnya Persija sekarang bisa kompetitif secara finansial dan juga performa di lapangan kan. Iya, dan seharusnya kan bagi klub kan mereka harus profesional ya. Mereka harus bisa mencari sponsor itu. Ya kan, bahkan klub-klub seperti Persebaya, Dewa United, ya Borneo FC, mereka tuh mandiri. Mereka bisa mendapatkan sponsor-sponsor dengan prosedur, dengan produk-produk ya. Dan itu sangat penting. Nah, bagi Persija, menurut gua nggak ada salahnya juga sih kalau mereka mendapatkan support dari kepala daerah. Nggak ada masalah juga. Karena itu adalah salah satu cara bagi mereka untuk bisa secara finansial itu aman. Dan yang sponsor itu kan juga adalah perusahaan. Betul. Jadi kita, jadi kita juga jangan salah paham. Karena banyak narasi yang gue jujur nggak suka. Bahwa ini ya dari pemerintah daerah. Mana mungkin dari pemerintah daerah, itu kan udah nggak bisa. Udah nggak boleh. Kalau bahwasannya gubernur ini support, ya menurut gue itu hal yang wajar juga. Tapi support ini juga jangan sampai ikut mencampuri urusan dalam klub. Kalau sepengetahuan gue nggak ada mencampuri urusan dalam klub. Ya artinya ini kan support dari luar. Dan gue pikir support seperti ini yang sekarang Persija butuhkan. Tapi gue harapkan ke depannya juga mereka bisa mandiri. Ya kan? Karena mereka adalah klub profesional. Mereka harus bisa mencari sponsor, menjangkau seluas mungkin, ya kan?
dan coba juga untuk bisa membuat klub ini berprestasi karena sponsor itu bukan saja dari klub-klub sepak bola, bahkan di aspek lainnya maunya lihat yang memang lagi naik ini. Yang lagi naik performanya, ya kan jangankan dari klub, dari YouTuber saja dilihat nih, mana nih YouTuber yang views-nya lagi tinggi nih. Jadi yang dihitung itu views. Nah, sama juga kalau klub dilihat prestasinya seperti apa, ada juara gak nih dalam beberapa musim terakhir. Nah, ini juga sebuah problem bagi kita. Kalau di Inggris, ya gak dilihat juga. Ya klub seperti istilahnya yang sekarang ada Bournemouth, yang ada Brentford, mereka bisa survive juga dari sponsorship. Karena gak dilihat nih juara berapa kali. Lu kemarin menang, views lu di sosmed seperti apa, gak seperti itu. Kalau di sini agak beda mindsetnya dari para sponsor. Jadi itu juga penting. Nah, artinya dalam hal ini klub-klub juga harus bisa meningkatkan engagement mereka di sosial media karena sekarang zamannya Sosial media. Nah, ini kan pandit Gen Z. Nah, coba tanyakan ke dia, kan apa-apa terkait dengan sosial media. Bahkan klub-klub sekarang memakai beberapa gimmick untuk memperkenalkan pemain mereka atau pengumuman apapun itu di sosmed. Kalau gak sosmed gak jalan ini. Nah, artinya semua klub itu harus punya engagement yang tinggi di sosial media. Dan gue pikir gak ada salahnya juga kalau Persija sekarang ini ya mendapatkan banyak sponsor dari BUMD karena mereka juga BUMD adalah perusahaan yang ini juga, yang profesional juga. Betul.